셋, 별. Gambaran usaha tani di Indonesia. Berdasarkan gambarannya, usaha tani di Indonesia dikategorikan sebagai usaha tani kecil karena mempunyai ciri-ciri yaitu yang pertama, berusaha tani dalam lingkungan tekanan penduduk lokal yang meningkat. Berarti, kita melakukan aktivitas pertanian di area yang mengalami peningkatan populasi penduduk yang dapat mengakibatkan persaingan dalam penggunaan sumber daya seperti lahan, air, dan fasilitas. Yang kedua, mempunyai sumber daya terbatas, sehingga menciptakan tingkat hidup yang rendah. Berarti, bahwa suatu komunitas atau daerah memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya seperti air, makanan, dan energi. Akibat dari keterbatasan itulah yang membuat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang kemudian dapat menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di area tersebut. Yang ketiga, yaitu bergantung seluruhnya atau sebagian kepada produksi yang subsisten. Ini artinya, masyarakat mengandalkan hasil pertanian atau kegiatan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan produk subsisten ini biasanya dapat berupa usaha tani, perikanan, atau sumber daya alam lainnya yang bertujuan untuk dijadikan konsumsi sendiri. Dan yang terakhir yaitu kurang memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya. Ini berarti individu atau kelompok tersebut kurang mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan-layanan penting tersebut sehingga mempengaruhi kualitas hidup mereka. Sejarah usaha tani di Indonesia. Pertanian telah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Awalnya, pertanian dilakukan hanya semata untuk dapat bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat menanam apa saja yang diperlukan. Awalnya adalah umbi-umbian. Awalnya, masyarakat hanya berpikir sederhana, bagaimana mempersiapkan lahan, alat-alat, hewan, dan sebagainya. Kemudian, dari pengalaman bercocok tanam tersebut, nantinya akan muncul kelompok manusia yang melanjutkan pekerjaan yang berhubungan dengan bercocok tanam, dan yang merasa tidak berbakat, mereka akan memelihara dan menggembalakan ternak. Selanjutnya, akan dibahas tentang sejarah usaha tani di beberapa provinsi di Indonesia. Yang pertama yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang sering kita kenal dengan sebutan DIY. Usaha tani di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sejarah yang kaya dan beragam, dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, dan budaya setempat. Sejak zaman kerajaan, Yogyakarta dikenal sebagai pusat pertanian dengan sistem irigasi yang canggih, terutama melalui pengelolaan sumber air dari sungai-sungai dan embung. Pada masa Mataram Islam, pertanian menjadi salah satu pilar ekonomi. Padi, jagung, dan berbagai jenis sayuran ditanam secara tradisional. Pertanian tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya seperti dalam upacara adat dan ritual. Setelah Indonesia merdeka, usaha tani di Yogyakarta mengalami perubahan, termasuk modernisasi dalam teknik pertanian dan peningkatan akses terhadap teknologi. Namun, tantangan seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan pengaruh ekonomi global juga mempengaruhi sektor pertanian. Saat ini, Yogyakarta tetap menjadi daerah agraris dengan berbagai komoditas unggulan seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, pertanian organik dan agroekowisata semakin berkembang sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan pendapatan petani. Usaha tani di Yogyakarta bukan hanya tentang produksi pangan, tapi juga tentang menjaga warisan budaya dan lingkungan. Selanjutnya yaitu sejarah usaha tani di Provinsi Aceh Darussalam. Sejak zaman kerajaan, pertanian menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Aceh. Tanah subur dan iklim tropis yang mendukung memungkinkan pertumbuhan berbagai komoditas, terutama padi yang merupakan makanan pokok masyarakat. Pada masa Kesultanan Aceh, sistem pertanian dikelola secara terencana dengan penerapan irigasi yang baik.
Komoditas lain seperti kopi, minyak rempah, dan kelapa juga mulai dikembangkan dan diekspor, menjadikan Aceh sebagai salah satu pusat perdagangan di Asia Tenggara. Setelah Indonesia merdeka, usaha tani di Aceh mengalami perubahan besar, terutama akibat konflik yang berkepanjangan. Banyak petani kehilangan lahan dan akses terhadap sumber daya. Namun, setelah perdamaian tercapai pada 2005, sektor pertanian kembali diupayakan untuk bangkit dan fokus pada rehabilitasi lahan dan peningkatan produktivitas. Saat ini, Aceh dikenal dengan produk pertanian unggulannya seperti kopi gayo, padi, dan berbagai buah-buahan. Upaya modernisasi, penerapan teknologi, dan pengembangan pertanian berkelanjutan menjadi fokus penting dalam revitalisasi sektor pertanian di Aceh. Usaha tani di Aceh tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Dan yang terakhir yaitu sejarah usaha tani di Provinsi Sulawesi Tengah. Sejak zaman dahulu, masyarakat Sulawesi Tengah telah bergantung pada pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Tanah subur di lembah-lembah dan daerah pesisir mendukung berbagai jenis tanaman. Pada awalnya, usaha tani di Sulawesi Tengah berfokus pada padi sebagai komoditas utama, diikuti oleh tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Komoditas perkebunan seperti kopi dan kakao juga mulai berkembang, terutama di daerah dataran tinggi seperti di Kabupaten Poso dan Donggala. Setelah Indonesia merdeka, sektor pertanian di Sulawesi Tengah mengalami perkembangan, namun juga menghadapi tantangan seperti bencana alam dan perubahan iklim. Program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, pengembangan infrastruktur, dan akses teknologi mulai diterapkan untuk membantu petani. Saat ini, Sulawesi Tengah dikenal dengan produk pertanian unggulannya termasuk kopi poso dan beras. Usaha tani di provinsi ini terus berkembang dengan penerapan praktik pertanian berkelanjutan dan agroekowisata yang tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan tetapi juga mendukung perekonomian lokal dan pelestarian. Implementasi ini di Indonesia melibatkan berbagai strategi dan program untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan. Implementasi ini meliputi yang pertama yaitu implementasi sistem informasi manajemen pertanian. Implementasi sistem informasi manajemen produksi tani merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sistem informasi manajemen membantu petani dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas hasil panen, serta meningkatkan akses pasar. Selanjutnya yang kedua yaitu revitalisasi pertanian. Revitalisasi pertanian ini dilakukan oleh pemerintah melalui perusahaan BUMN pemilihan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil panen dan mensejahterakan masyarakat melalui serangkaian kegiatan BUMN peduli dan bantuan pemerintah pada usaha perbumihan. Yang ketiga yaitu konsolidasi usaha tani. Konsolidasi usaha tani atau corporate farming merupakan strategi untuk memecahkan masalah fragmentasi lahan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Program konsolidasi lahan di Indonesia menghadapi berbagai kendala, seperti data produktif dan peraturan yang lemah. Selanjutnya yang keempat, yaitu perkembangan industri dan ekonomi non-pertanian. Pengembangan industri dan ekonomi non-pertanian sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Rata-rata, luas pemilikan lahan oleh rumah tangga petani menurun, sehingga kebutuhan petani minimal untuk dapat melewati garis kemiskinan dapat ditekan dengan pengembangan industri dan ekonomi pertanian. Dan yang terakhir yaitu pertanian presisi. Pertanian presisi adalah strategi implementasi yang menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan proses produksi pertanian. Program Panca Usaha Tani meliputi yang pertama yaitu pemilihan bibit unggul, kedua pengolahan lahan yang baik, ketiga pemupukan yang tepat, keempat pengendalian hama di tanaman, serta yang kelima yaitu pengairan atau irigasi yang baik.
Sedangkan sabta usaha tani yaitu penanganan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian.